Masih bersama saya Tili Rehabila di Kompas Siang, Saudara. 4 pelaku bullying di SMP N1 Blora, Jawa Tengah dipindahkan ke sekolah lain. Pemindahan ini dilakukan atas permintaan orang tua korban. SMP Negeri 1 Blora mengambil langkah tegas dengan memindahkan 4 pelaku bullying ke sekolah lain. Pemindahan ini dilakukan menyusul permintaan orang tua korban saat dilakukan mediasi dengan orang tua pelaku. Saat ini sekolah sedang berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan untuk mencarikan sekolah untuk 4 siswa yang diduga merupakan provokator dan pelaku utama perundungan. Sementara korban perundungan sendiri saat ini, Saudara, masih trauma dan belum masuk sekolah. Kasus ini masih dalam penanganan unit PPA Polres Blora. Ya, saya nggak bisa komentar, hanya saja sekolah tetap membantu koordinasi dengan Dinas Pendidikan supaya anak-anak ini tetap punya hak untuk sekolah. Jadi tetap membantu mencarikan sekolah yang dari koordinasinya dengan Dinas Pendidikan. Itu berapa siswa Pak yang bakal dipindah itu Pak? 4 siswa ya. Pasca kasus bully yang terjadi di SMP Negeri 1, Bupati Blora Arif Rohman langsung mendatangi sekolah. Ia memimpin langsung apel pagi untuk memberikan pengarahan kepada seluruh siswa dan guru. Bupati prihatin adanya kasus bullying di SMP N1 Blora yang merupakan salah satu sekolah favorit. Ia berharap peristiwa ini menjadi pembelajaran bersama dan meminta kasus ini tidak terulang. Pihaknya ke depan juga akan membentuk duta anti-bullying di seluruh sekolah agar kasus ini tidak terulang. Bupati juga minta agar pihak sekolah memberikan pendampingan kepada korban yang mengalami trauma. Sebagai bentuk perhatian kita, sebagai bentuk keprihatinan kita. Jadi kita tentunya sedih ya atas kejadian kemarin, dan ini saya harap tidak akan terulang lagi di Kabupaten Blora. Jadi bahwa perundungan ini sesuatu hal yang tidak baik. Kita tentunya kemarin dari Dinas Pendidikan sudah mengumpulkan semua kepala sekolah ya, untuk bagaimana ke depan kita harus menjaga anak-anak kita, biar anak-anak kita ini terhindar dari hal-hal yang terkait dengan perundungan ini. Sebelumnya, Saudara, sebuah video amatir beredar memperlihatkan siswa menggunakan seragam pramuka mengerubungi orang siswa. Terlihat korban mengalami kekerasan dari siswa lainnya. Pihak sekolah membenarkan kejadian itu dan telah memanggil kedua orang tua korban maupun pelaku untuk mediasi. Sementara Senin siang, polisi melakukan pembinaan dengan memanggil 33 siswa yang terlibat perundungan beserta orang tuanya di kantor polisi. Menurut polisi, dugaan sementara aksi bullying terjadi karena kesalahpahaman. Akibat bullying, korban trauma dan belum masuk sekolah. Kita beralih ke informasi lain, Saudara. 21 siswa SMP Bina Karya di Bandung Barat alami keracunan diduga usai menyantap makan bergizi gratis. Setelah mendapat perawatan di Puskesmas Ngamparah, Kabupaten Bandung Barat, 20 siswa korban keracunan diduga usai menyantap makan bergizi gratis sudah boleh pulang. Menu MBG yang disantap siswa diantaranya nasi putih, ayam kecap atau mentega, perkedel, semangka, dan tahu goreng. Guru bidang kesiswaan SMP Bina Karya mengatakan pasca kejadian aktivitas belajar mengajar kembali normal. Untuk siswa yang sempat keracunan diperbolehkan istirahat di rumah. Untuk sampai pagi ini semuanya alhamdulillah udah pulang sih, menurut keputusan dokter sudah boleh pulang, dokter puskesmas. Jadi baik-baik saja gitu anak-anaknya, dikasih resep obat. Jadi pemulihannya di rumahnya masing-masing. Sekarang masih KBM masih berjalan seperti biasanya, kecuali mungkin yang sakit itu masih istirahat di rumahnya. Penerimaan manfaat MBG berarti di stop dulu atau di stop dulu? Sampai kapan itu? Belum ada tenggang waktu sih Pak, belum ada keputusan itu dari pihak MBG-nya, diputuskan untuk di stop dulu untuk bagian SPPG yang bersangkutan. Kasus ini, Saudara, menambah panjang daftar insiden keracunan yang terjadi pada pelaksanaan program MBG di Bandung Barat. Dalam beberapa bulan terakhir, 8 klaster keracunan tercatat di sejumlah kecamatan seperti Cipongkor, Ciampelas, Cisarua, Padalarang, dan Lembang. Dinas Kesehatan Bandung Barat mencatat lebih dari 2.110 orang terdampak keracunan MBG di wilayah tersebut.
Mereka terdiri dari pelajar, guru, hingga orang tua murid. Informasi terkini kita bergabung dengan jurnalis Kompas TV Vida Alatas dan juru kamera Sunandar dari Bandung, Jawa Barat. Selamat siang Vida, bagaimana hasil penyelidikan keracunan ratusan MBG hingga siang hari ini? Ya, Bella dan juga saudara, untuk kasus terbaru yang terjadi di Kecamatan Ngamprah pada 11 November lalu, ini memang penyebab terjadinya keracunan ini masih dalam penyelidikan. Dan hasil dari penyelidikan ini diperkirakan baru bisa dilihat 7 hingga 10 hari mendatang. Sebelumnya pihak Puskesmas Ngamprah ini juga menyebut bahwa pihaknya juga sudah memeriksa dan juga mengambil sampel dari makan bergizi gratis yang diduga menjadi penyebab keracunan 21 orang siswa di SMP Bina Karya Kabupaten Bandung Barat. Kalau kita melihat ke belakang, tapi Bella dan juga saudara, memang sebelum kasus ini paling tidak sampai akhir Oktober 2025 sudah ada 6 kasus yang terjadi di wilayah yang sama, yakni di Kabupaten Bandung Barat. Dan dari 6 kasus tersebut, Bella dan juga saudara, paling tidak korbannya ini sudah mencapai lebih dari 2.000. Tidak hanya siswa dari kalangan SD hingga SMA dan juga sederajat, tetapi bahkan juga para guru begitu. Tentunya kalau dari seluruh kasus yang terjadi sebelumnya, penyelidikan ini sudah dilakukan bekerja sama dari BGN dan juga otoritas terkait seperti Dinas Kesehatan begitu ya, Bella dan juga saudara, untuk menemukan penyebab keracunan. Dan dari hasil pemeriksaan keracunan MBG pada 6 kasus sebelumnya, paling tidak ada 2 hal begitu Bella dan juga saudara yang disinyalir menjadi penyebab adanya keracunan dalam program MBG di Kabupaten Bandung Barat menurut Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat. Di mana yang pertama ini adalah dari kualitas air begitu. Di mana PLT Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat pada 5 November lalu menyebut kalau kualitas air di Kabupaten Bandung Barat ini memang belum seluruhnya dalam kondisi baik. Selain kualitas air, Bella dan juga saudara, yang juga disinyalir jadi penyebab terjadinya keracunan dalam program makan bergizi gratis di Kabupaten Bandung Barat, ini adalah kandungan nitrit yang tinggi pada menu MBG. Paling tidak 2 hal tersebut yang kemudian disinyalir menjadi penyebab keracunan. Tapi Bella dan juga saudara, kalau kita melihat sebetulnya sejumlah hal ini sudah dilakukan oleh BGN terkait arahan kepada tidak hanya SPPG yang berada di Kabupaten Bandung Barat, tapi juga SPPG di seluruh Indonesia. Kalau kita melihat tadi alasan yang pertama adalah kandungan air yang memang kualitasnya belum baik, begitu ya. Ini pada 20 Oktober 2025 lalu, BGN ini telah mewajibkan seluruh SPPG di seluruh Indonesia untuk kemudian menggunakan air galon. Tidak hanya dalam proses memasak, tapi juga dalam proses mempersiapkan makanan untuk MBG. Baik itu untuk mencuci buah, sayur, dan juga bahan makanan, bahkan hingga alat-alat masak begitu. Yang kedua ini adalah terkait arahan dari BGN untuk paling tidak hingga 30 Oktober 2025 seluruh SPBG di seluruh Indonesia ini harus memiliki sertifikat layak hygiene dan sanitasi. Kalau 2 hal ini kemudian sudah menjadi arahan dari BGN, kita akan lihat 7 hingga 10 hari mendatang begitu ya Bella dan juga saudara, kira-kira apa yang kemudian menjadi penyebab dari keracunan yang terjadi di SMP Bina Karya Kabupaten Bandung Barat. Bella. Baik, menurut Dinas Kesehatan ada 2 hal yang menjadi penyebab keracunan MBG, dari kualitas air dan juga kandungan nitrit yang tinggi. Terima kasih atas laporan Anda, jurnalis Kompas TV Vida Alatas dan Sunandar langsung dari Bandung Barat, Jawa Barat. Selamat bertugas kembali. Informasi usai jeda saudara, keluarga Pradaluki melaporkan Danton Batalion Yonif Teritorial Pembangunan 834 Wakangamere yang jadi saksi dalam persidangan di Peradilan Militer 315 Kupang. Saksi dilaporkan atas dugaan pemberian keterangan palsu, pelanggaran disiplin, dan kode etik di persidangan. Juga ada informasi saudara, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa sidak ke kantor Bea dan Cukai Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya, Jawa Timur. Menkyu Purbaya memantau langsung pemeriksaan barang dengan mencocokkan dokumen pemberitahuan impor barang dengan fisik barang.